Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengingatkan atau berbagi tentang kesiapan apa saja jika sekolah atau madrasah ingin melaksanakan PTM. Purwakarta rencananya akan menyelenggarakan PTM terbatas di sekolah dan madrasah dengan syarat pemenuhan 20 item atau checklist kesiapan pelaksanaan PTM berikut ini. Bahkan, menurut regulasi SKB 4 Menteri tentang panduan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 ini, harus 20 item atau 100% terpenuhi agar bisa dilaksanakan PTM. Kita ingin yang terbaik untuk peserta didik, juga untuk guru. Hak belajar peserta didik terpenuhi, tetapi kesehatan dan keamanan mereka juga terjaga. Jangan abai dengan corona itu masih ada, tapi kita tidak boleh parno, hanya jangan sembrono. Oke, Bapak dan Ibu, langkah pertama adalah Bapak dan Ibu mengisi checklist ini. Tidak hanya sekedar menceklis ketersediaan ya atau tidak. Contoh nomor 1, membentuk tim Satgas COVID-19. Silakan Bapak Ibu Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah membuat SK tentang Satgas petugas Satgas COVID-19 di sekolah atau madrasah. Diberikan SK, dibentuk timnya. Nah, tim Satgas COVID-19 di sekolah atau madrasah yang sudah terbentuk ini, tanggung jawabnya adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi ke-20 butir checklist persiapan PTM berikut ini. Ya. Kemudian yang kedua, sekolah atau madrasah harus menyusun SOP PTM terbatas. SOP PTM terbatas ini sudah dikeluarkan oleh Kemenak dan juga oleh Kemdikbud. Bapak dan Ibu sudah bisa mendownloadnya. Namun itu di ATM, ambil tiru modifikasi, disesuaikan dengan lembaga pendidikan masing-masing. Ya. Nah, yang ketiga, membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Jadi, buat surat, ditandatangani di atas materai oleh kepala sekolah, ya, beserta di lampiran semua guru dan stakeholder di sekolah madrasah tersebut ikut menandatangani. Kemudian yang keempat, tersedia data warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol. Jadi silakan buat file tertulis data warga. Ini bisa mengecek ke puskesmas bekerjasama dengan RT RW lurah setempat. Kemudian yang kelima, tersedia data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, ya. Jadi didata siswa yang jarak dari rumahnya dekat, yang harus naik kendaraan umum, yang tidak bisa berjalan kaki, silakan didata. Kemudian yang keenam, tersedia data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Nah, hal ini silahkan didata, buat angket kepada guru, tendik, dan juga siswa, ya. Kemudian yang ketujuh, membuat kesepakatan bersama antara komite sekolah atau madrasah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Silahkan bikin MOU dengan komite bahwa komite mengizinkan dilaksanakannya PTM
asal dengan menerapkan disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan ya. Jadi bukti fisiknya seperti itu. Yang kedelapan, kurikulum atau KTSP K13, kurikulum sekolah atau madrasah. Kurikulum kalau untuk di madrasah ada kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19. Jadi satuan pendidikan mendesain kurikulum yang adaptif sesuai dengan situasi darurat pandemi saat ini ya, dengan memperhatikan berbagai aspek kesenjangan sosial, orang tua, karakteristik, dan kemampuan peserta didik. Salah satunya ini sudah pernah saya bahas pada panduan kurikulum darurat, silakan nanti dibaca lagi. Pemilihan KD kompetensi dasar pada Permendikbud 37 2018 atau untuk mapel PAI pada PMA nomor 183 tahun 2019, di mana Bapak dan Ibu guru diharapkan kreatif dan inovatif memilih KD-KD yang esensial yang diberikan kepada siswa, karena tidak mungkin semua KD bisa dipilih. Contoh, misalkan ada KD 3.1 dan KD 4.1. Itu kalau bilangan di ujungnya itu menyatakan materi yang sama. Kita tinggal memilih yang KD 3.1 yang awalnya angka 3 itu menunjukkan pengetahuan. Kalau yang awalnya 4 berarti itu dia menunjukkan keterampilan. Tinggal kita memilih yang mana. Nah, sebaiknya dalam pemilihan KD esensial ini khususnya misalkan untuk matematika, bahasa Inggris atau mapel yang lain khususnya matematik, cari materi yang berkelanjutan pada level berikutnya yang menjadi dasar hingga bisa untuk misalkan untuk SD, di mana nanti ada kelanjutannya untuk di SMP, SMA, dan dipakai di perguruan tinggi. Misalnya seperti himpunan aljabar ya, kalau dalam matematika. Yang kesembilan, buat rekomendasi dari tim Satgas COVID-19 tingkat desa dan kecamatan. Apa yang harus dilakukan? Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Madrasah silakan membuat surat permohonan rekomendasi datang kepada desa kelurahan lalu ke kecamatan. Tunggu sampai mereka membuat rekomendasi tersebut. Kemudian yang ke-10, menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area fasilitas umum ya. Jadi ada tugas nih kalau siswa datang dicek menggunakan termogan, terus dicek kepatuhannya menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Jika terjadi hal-hal minimal 3M tersebut yang tidak dipatuhi, segera bertindak menegur ya. Yang ke-11, nah itu yang ke-10 itu di SK-kan oleh kepala, tugas-petugasnya siapa saja, piketnya siapa saja, itu terdaftar. Yang ke-11, melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area fasilitas umum. Jadi tersedia kecukupan cairan desinfektan, sarung tangan, masker, alat penyemprot. Jadi lakukan pembersihan ruangan, lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah atau madrasah, gunakan disinfektan ya. Kemudian yang ke-12, nah ini juga yang putir ke-11 ini juga ada jadwalnya ya, ada alat-alat dan bahannya, bisa didokumentasikan kesiapannya, dipoto. Kemudian yang ke-12, membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk. Kalau bisa, jalur keluar masuk itu hanya satu arah saja ya. Ya, kemudian hanya ada satu pintu saja maksudnya supaya bisa terawasi yang keluar dulu baru yang masuk. Nanti untuk giliran sip keluar masuk selesai pembelajaran. Yang ke-13, menyediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar dari sekolah atau madrasah. Jadi Bapak dan Ibu siapkan wastafel ya, sabun cuci tangan, tisu ya. Atau anak diminta untuk membawa hand sanitizer dari
rumah masing-masing membawa masker. Oke. Yang ke-15, menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di fasilitas umum. Jadi, ingatkan untuk menjaga jarak. Pengelolaan kelas juga berjarak 1 meter antara bangku yang satu dengan bangku yang lainnya. Poin ke-16, melakukan pengaturan jumlah peserta. Jadi, Bapak dan Ibu mohon dibuatkan pengelolaan kelasnya, denahnya ya. Kemudian dijadwal juga maksimal itu dalam satu ruangan itu ada 18 orang ya. Untuk SMP dan SMA, untuk SD PAUD dan SLB itu 5 orang per kelas ya. Kemudian memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik, memiliki pencahayaan yang baik. Nah, terdapat tempat sampah ini ya di setiap kelas. Mohon sekecil apapun jangan sampai ada sampah. Ya. Jadi biasakan menjadikan saku anak sebagai tempat sampah sementara. Even itu bungkus permen yang kecil, ya. Jangan sampai anak terbiasa membuang bungkus permen di mana saja, lama-lama dari yang kecil menjadi banyak. Kemudian terdapat sarana cuci tangan menggunakan air yang mengalir ya. Seperti tadi dijelaskan adanya wastafel. Kemudian terdapat kegiatan pembersihan dan disinfektan harian. Mohon memaksimalkan petugas kebersihan, juga memaksimalkan penjadwalan guru piket untuk kebersihan lingkungan sekolah madrasah, dibantu juga bisa melibatkan siswa ya secara terjadwal. Yang ke-17, memasang himbauan penerapan protokol kesehatan. Jadi bikin spanduk, bikin flyer untuk menjaga dari paparan COVID-19, patuh dan disiplin pada protokol kesehatan 3M ataupun 5M-nya ya. Yang ke-18, mohon ini ya dengan sangat perhatikan kondisi toilet. Ya, tadi sudah ada pembagian tugas kebersihan, petugas kebersihan, guru juga melibatkan siswa secara terjadwal. Toilet itu harus dalam kondisi bersih, Bapak dan Ibu. Toilet memiliki dinding, atap, dapat dikunci dari dalam dan mudah dibersihkan. Tersedia air bersih pada setiap unit. Terdapat tempat sampah tertutup, menggunakan jamban leher angsa, tersedia toilet terpisah antara laki-laki. Ini ya perbandingannya satu toilet itu untuk laki-laki itu 40, kalau untuk perempuan satu toilet itu bisa digunakan oleh 30 siswa ya. Nah, kemudian juga harus dekat dengan tempat cuci tangan pakai sabun yang dapat berfungsi dengan baik. Kemudian adanya ruang UKS. Ruang UKS juga harus dalam kondisi yang bersih ya. Efektif, efisien, kondusif ya. Tersedia hal-hal yang harus ada di dalam ruang UKS. Ada karpet, ada memiliki pencahayaan, memiliki ventilasi sirkulasi udara ya. Tersedia tempat tidur. Ini poin-poinnya bisa dibaca dan dipenuhi. Nah, yang terakhir adalah Bapak dan Ibu, tersedia area pengantaran penjemputan jaga jarak ya dengan pengaturan jaga jarak. Kemudian juga ada ruang transit di depan pintu gerbang, dalam arti ketika yang keluar dan masuk itu jangan sampai, kalau bahasa di jalan itu perwis ya. Ada jeda waktu 10 sampai 30 menit ya untuk penggantian shift. Nah, kemudian tersedia catatan kesehatan peserta didik, misalnya hasil penjaringan kesehatan atau buku rapor kesehatan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kepala madrasah atau kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru semuanya bisa memenuhi ke-20 item ini agar PTM bisa segera dilaksanakan
supaya learning loss kita tidak terlalu lama ya. Jangan sampai memandang 20 item ini sebagai sesuatu hal yang berat. Sesuatu itu akan berat kalau tidak kita lakukan. Tetapi sesuatu itu akan menjadi ringan kalau kita kerjakan, apalagi dikerjakan bersama-sama. Tetap sehat Bapak dan Ibu. Mari tetap kita patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan minimal 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mari sama-sama kita jaga imun kita dengan tetap menjaga kesehatan dengan makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, dan juga tetap bahagia. Karena bahagia itu akan memperkuat imun kita, kemudian kita perkuat iman kita, dan mari kita jaga keamanan diri kita dengan disiplin dan patuh terhadap prokes. Jaga imun, iman, dan aman. Mudah-mudahan kita sehat semua. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari paparan corona. Anak-anak kita mendapatkan haknya, hak pendidikan yang layak, tapi juga terlindungi dari paparan corona. Sekian, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.